Disebut menjadi jembatan kutukan, benarkah jalan penghubung antara Demak dan Kudus ini membawa petaka bagi para petinggi negara? Dan benarkah mereka yang lewat akan lengser dari jabatannya? Lalu benarkah di Kudus terdapat 3 mata air yang memiliki rasa berbeda, namun dijaga oleh siluman kera? Bersama Misteri Dunia, kisah yang selama ini menjadi mitos akan dikulik kebenarannya. Kisah misteri kutukan sebuah jembatan datang dari kota Kretek, Kudus. Jika dari arah Demak menuju kota Kudus dan sebaliknya, pasti akan melewati sebuah jembatan penghubung yang baru diresmikan pada Mei 2019 lalu, yakni Jembatan Tanggulangin. Di balik kemegahan jembatan yang terlihat begitu kokoh dan indah, nyatanya tersimpan kisah mitos yang begitu melegenda, di mana setiap ada penguasa negeri yang melewati jembatan ini, maka akan kena apes. Hingga yang paling fatal bisa lengser dari jabatannya. Pokoknya kalau ada pejabat, itu kalau lewat saya kok enggak ada ya yang sekiranya ada berita seperti itu. Tapi kalau melewati saja cuma jembatan ini arah Demak, Kudus, Jalan Pantura ini saya kok belum tahu. Konon, banyak tokoh nasional yang juga mengalami ketidakberuntungan saat melewati jembatan ini, hingga akhirnya tumbang dari jabatan yang dimiliki. Oleh karena itu, mitosnya, yang menjadi petinggi di kota Kudus ini, selalu mengambil rute lain untuk menghindari jembatan Tanggulangin. Bahkan, jika melewati area yang dialiri sungai dengan satu aliran dari jembatan Tanggulangin, kutukan lengser tetap berlaku. Arah ke Kudus, Demak ke Kudus itu jarang, nggak tahu saya. Tapi kalau dari arah Kudus ke Semarang ada dulu pernah Bapak Presiden SBY dulu itu. Oh, SBY ya, satu-satunya ya yang lewat bukan sini. dari arah Demak ke Kudus. Bukan, ya dari Kudus ke arah Demak, ya arah Semarang. Sebetulnya itu hanya mitos ya. Mitos Sebetulnya boleh, kalau jembatan itu boleh. Cuman kelihatannya pejabat sendiri yang ragu untuk melewati Kudus karena ada Sunan Kudusnya itu. Istilahnya kepala negara lah. Oh, kepala negara ya. Dan setingkatnya Pak De. Setingkatnya itu ya. Namanya kan kutukan lengser itu namanya. Setiap pejabat lewat, maka dia akan lengser. Setiap orang besar lewat, dia akan lengser dari kedudukannya. Apalagi seorang pejabat yang mau masuk ke Kudus. Ada pula kepercayaan masyarakat Kudus terkait kisah misteri di jembatan satu ini. Konon, yang membuat jembatan ini diselimuti aura mistis. Lantaran Tanggulangin merupakan daerah pertemuan 2 sungai yang dipercaya sebagai daerah wingit atau angker. Kisah kutukan di mana jembatan Tanggulangin menyimpan daya magis, konon sudah ada sejak zaman Sunan Kudus. Menurut sebuah kisah, dulunya Sunan Kudus berselisih dengan Joko Tingkir. Saat itu, tahta kerajaan Demak dimenangkan Joko Tingkir. Padahal Arya Penangsang, yang merupakan murid Sunan Kudus, berhak atas tahta kerajaan Demak. Tak terima akan hal ini, akhirnya Sunan Kudus memasang raja di Tanggulangin. Tak hanya di jembatan, rupanya Raja Hansrupa yakni Raja Kolocokro terdapat juga di Masjid Menara Sunan Kudus, di mana masjid ini juga menjadi tempat terlarang bagi pemimpin daerah atau negara untuk dikunjungi dikarenakan faktor yang sama. Raja Pengapesan itu dipercaya mampu memberikan ketidakberuntungan para penguasa yang melewatinya. Raja itu sendiri milik Sunan Kudus yang berhasil menumbangkan kerajaan Majapahit. Dan sampai sekarang, kesaktian raja itu masih dipercaya.
Kalau memang di Kudus sendiri, terutama di makam Sunan Kudus, terutama di area mau ke makam, rata-rata pejabat pasti lewatnya belakang. Dari belakang itu Lewat belakang. Pada ini Pak, konon ceritanya kan akan jatuh kalau dia lewat depan itu. Pejabat yang masuk di makam Mbah Sunan Kudus. Oh gitu ya, yang di pintu kembar itu. Mitos yang sudah ada dan tersebar dari turun-temurun memang masih begitu melekat bagi masyarakat di daerah sekitar. Bahkan di Kudus, terdapat pula lokasi lain yang dipercaya memiliki misteri, yakni air tiga raksa Rejenu Gunung Muria. Benarkah air tersebut memiliki rasa yang berbeda? Dan benarkah di kawasan tersebut dihuni siluman monyet? Nantikan sesaat lagi, tetap di Misteri Dunia. ...34 meter dari jembatan penghubung Demak Kudus, kita mencoba untuk naik ke atas kaki Gunung Muria. Kota Kretek ini tak hanya sohor akan Sunan Kudus saja, namun juga wisata di Gunung Muria. Salah satunya adalah 3 sumber mata air yang mempunyai rasa berbeda, yang biasa disebut air tiga rasa Rejenu. Penasaran dengan kebenaran air tiga rasa dan khasiatnya, tim penelusuran Misteri Dunia pun mencoba mendatanginya. Untuk sampai ke air tiga rasa ini, dari Taman Parkir Wisata Sunan Muria hingga sampai ke lokasi, berjarak 3 km. Perjalanan panjang seakan tak terasa, diiringi dengan udara sejuk di Gunung Muria. Inilah lokasi. Inilah lokasi dari sindang tiga rasa yang berada di Rejenu, kaki Gunung Muria. Ayo kita lihat. Meski letaknya berdampingan dan hanya berjarak sekitar 1 meter, uniknya, air dari masing-masing sumber tersebut memiliki rasa sendiri-sendiri. Tim pun mengajak salah satu pengunjung mencoba untuk membuktikannya. Dari mana Mas? Dari Semarang. Dari Semarang. Ini tujuannya apa nih Mas? Ya, selama itu kan saya kan kerja di Kudus. Selama 5 bulan ini belum pernah tuh jalan-jalan sekitar area Kudus. Terus browsing-browsing ada apa namanya, air terjun Montel, terus ada lagi banyak air tiga rasa ini. Air tiga rasa. Nah, katanya ini kan rasanya kan berbeda setiap mata airnya. Saya penasaran ke sini untuk membuktikan apakah ini benar-benar berbeda atau enggak. Padahal ini kan masih satu kawasan kecil ya Mas. Seharusnya sih sama. Bisa dites gimana Mas? Boleh. Gimana Mas rasanya Mas? Ini mata air pertama ya? Mulai mata air pertama ini menurut saya sih manis, tapi ada rasa buah-buahnya gitu. Oh, beda ya sama gue ya. Kalau yang kedua Mas? Itu gimana Mas rasanya? Menurut saya mah kayak yang pertama cuman agak tawar sedikit. Kalau menurut saya yang ketiga ini rasanya ada kayak air kelapa tapi cenderung ke soda. Ke soda ya? Soda. Saya ini kayak gitu. Dan saya lebih suka yang mata air ketiga. Oh, yang ketiga ini lebih enak ya? Ada kayak soda-sodanya gitu. Jadi terbukti ya, di antara 3 sendang ini setiap sendang memiliki rasa yang berbeda. Oke Mas, terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Siap. Kepercayaan yang berkembang di masyarakat setempat, selain memiliki rasa yang berbeda, air tersebut juga memiliki khasiatnya masing-masing. Salah satunya dipercaya bisa mendatangkan rezeki. Benarkah demikian?
kalau punya hajat atau gimana itu insya Allah lewat lantaran ini bisa. Jadi bukan minta ke air ya Mas, Iya. air ini hanya untuk lantaran aja. Tetap kepada Tuhan Tetap yang kepada Allah yang Maha Esa ya. ya. Ya insya Allah ya ada hubungannya, soalnya itu kan tempat asli, asalnya kan tempat wudhu Syekh Sadzali itu. Jadi kemungkinan besar ada hubungannya dengan karomah Syekh Sadzali. Kalau menurut saya berbeda, ada perbedaan dikit-dikit. Tapi yang jelas itu ada yang mengatakan kalau yang pasti itu malah kegunaannya yang 3 itu. Nah, Kegunaannya ya, apa? yang pertama mulai dari timur itu ada orang yang atau Pak Ustadz yang mengatakan kegunaannya untuk pengobatan gitu. Yang tengah itu untuk caranya orang istilahnya usaha-usaha gitu. Yang paling barat itu untuk orang cari ilmu, cari kewibawaan itu. Mengingat Gunung Muria terkenal menjadi lokasi makam para aulia, namun di sisi lain, terdapat pula kisah yang membuat geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa? Di tempat ini pula konon banyak yang datang untuk melakukan praktek pesugihan. Oh enggak pesugihan itu. Istilahnya tempat untuk berziarah, memintanya tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam tiba, tim pun merasakan keanehan. Bulu kuduk seketika merinding sejadi-jadinya. Masih di lokasi yang sama, tanpa sengaja tim merekam suara siluman kera yang begitu amat jelas. Iya, terdengar suara-suara aneh ya dari area mata air jenuh ini. Entah suara apa, yang jelas suaranya cukup menyedihkan ya. Air Tiga Rasa terletak di dekat makam Syekh Sadzali, yang tak lain merupakan murid dari Sunan Muria yang berasal dari Baghdad. Ketika Syekh Sadzali menghadapi Sunan Muria untuk berguru, ia dianjurkan untuk pergi ke sebelah utara, tepatnya di daerah Rejenu, Dawe, Kudus. Belakangan diketahui bahwa Syekh Sadzali mempunyai banyak ilmu dan karomah, hingga semakin banyak santri yang ingin berguru kepadanya. Salah satu karomah dari Syekh Sadzali adalah air tiga rasa tersebut. Yang diketemukan pertama itu makam antara tahun 1920 itu makam sini kan sudah diketemukan. Pada waktu itu ada 3 orang dari Irak itu mencari makam Syekh Sadzali, dari kawasan Banten, Cirebon sampai ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu mencari makam Syekh Sadzali belum diketemukan, tapi kembali sampai ke daerah Kudus ini, terus ke daerah Sunan Muria, ada tanda-tanda kedekatan gitu. Terus sampai di daerah Muria ini ada yang menunjukkan mungkin daerah Rejenu sana ada makam kuno yang belum diketahui namanya. Tahun itu Mbah Kiai Ahmad Rozi Japan itu mengantarkan sampai ke sini itu masih hutan berantara itu. Di bawah pohon besar itu ada makam yang belum diketahui namanya. Yaitu langsung diziarahi, diambil tanahnya itu diambu, istilahnya itu ada kecocokan dari Irak gitu.
Terlepas dari benar atau tidaknya setiap mitos mengenai kutukan yang mendiami suatu tempat atau wilayah khususnya di Indonesia, yang terpenting adalah menghormati keyakinan leluhur yang sudah ada sejak zaman dahulu, dan semuanya kembali pada pemirsa dalam menyikapinya. Masih banyak misteri di dunia ini yang belum terungkap kebenarannya. Sampai jumpa di Misteri Dunia selanjutnya. Selamat malam.